Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang budaya akademik dalam pandangan agama Islam, etos kerja, sikap terbuka dan adil. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila Balkis dan rekan saya Rahma Citra Yunita dan Salsa Rahmania. Selanjutnya, budaya akademik. Budaya adalah suatu sikap pola pikir dan perilaku secara terus-menerus dan turun-temurun. Sedangkan akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Selanjutnya, budaya akademik adalah bagian integral dari kehidupan akademis yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Budaya akademik tidak hanya berfokus pada aspek keilmuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang kuat. Budaya akademik dalam Islam adalah tradisi ilmiah yang berkembang dalam dunia Islam, mencakup kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Selanjutnya ada alasan. Beberapa alasan mengapa budaya akademik penting dalam Islam. Yang pertama, mencari ilmu sebagai ibadah. Dalam Islam mencari ilmu dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pengembangan karakter dan moral. Pengembangan karakter dan moral budaya akademik dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang baik. Yang terakhir atau yang ketiga, kontribusi terhadap masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan ilmu yang mereka peroleh untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan budaya akademik yang meliputi berkembangnya. Yang pertama, penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. Yang kedua, pemikiran rasional dan kritis analisis dengan bertanggung jawab moral. Yang ketiga, kebiasaan membaca. Yang keempat, penambahan ilmu dan wawasan. Yang kelima, kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Yang keenam, menulis artikel, makalah, dan buku. Ketujuh, diskusi ilmiah. Kedelapan, proses belajar mengajar. Yang kesembilan, manajemen perguruan tinggi yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri Muslim yang berbudaya akademik. Karakter berbudaya akademik disebut dengan istilah ulul albab, artinya orang-orang yang memiliki akal yang murni. Dalam ayat tersebut, jelas dinyatakan bahwa mereka memiliki paling tidak dua karakter, yaitu pertama, orang yang selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, serta dalam keadaan berbaring. Kedua, mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya, tradisi akademik. Tradisi akademik adalah tradisi yang memiliki ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir kritis analitis, rasional, dan inovatif di lingkungan akademik. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah yang harus dikembangkan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat akademik yang terdiri dari pertama kritis, yang berarti setiap insan akademis harus senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.
Yang kedua ada kreatif, yang berarti setiap insan akademis harus senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada objektif, yang berarti kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang, atau ambisi pribadi. Yang keempat ada analitis, yang berarti suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang merupakan suatu prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah. Yang kelima ada konstruktif, yang berarti suatu kegiatan ilmiah yang merupakan budaya akademik harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Yang keenam, dinamis, yang berarti ciri ilmiah sebagai budaya akademis harus dikembangkan terus-menerus. Yang ketujuh, dialogis. Artinya, dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik, harus memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik, serta mendiskusikannya. Yang terakhir, menerima kritik. Ciri ini sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis, yaitu setiap insan akademik senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih, Ratu. Selanjutnya yaitu etos kerja. Pengertian etos kerja adalah semangat bekerja seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan diri sendiri maupun organisasi. Sedangkan etos kerja menurut Islam adalah konsep yang menggabungkan semangat kerja dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Selanjutnya, prinsip etos kerja dalam Islam. Dalam Islam, etos kerja tidak hanya dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan hasil, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada beberapa poin penting tentang prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja sebagai ibadah, yaitu bentuk takwa dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bekerja sebagai amanah, yaitu pekerjaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu bekerja sebagai rahmat, yaitu setiap manusia Muslim harus menerima dan menghargai pekerjaan apapun dengan ikhlas dan maksimal. Yang keempat, bekerja sebagai kehormatan, yaitu setiap pekerjaan adalah kehormatan jika dilakukan dengan baik. Yang kelima, pantang menyerah. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh sampai lelah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan etos kerja. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah. Dengan bekerja keras dan ikhlas, seseorang muslim berharap mendapatkan pahala di akhirat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas diri, mendorong individu untuk terus belajar dan berkembang. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja positif. Itu membangun suasana kerja yang saling mendukung dan produktif. Selanjutnya dari ciri-ciri etos kerja dalam Islam. Etos kerja yang baik dalam Islam memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan dengan keahlian dan kompetensi. Yang kedua, tekun, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha keras. Yang ketiga, jujur, menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Yang keempat, amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, kreatif, yaitu dengan mencari solusi inovatif dalam pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Sikap terbuka dalam konteks akademik berarti menerima berbagai pandangan dan ide, serta bersedia untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dalam Islam, dialog dan musyawarah sangat dianjurkan, dan umat Islam diajarkan untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Terbuka terhadap kritik dan saran juga merupakan bagian dari sikap akademik yang sehat.
yang dapat membantu individu untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Prinsip sikap terbuka dalam Islam. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah adalah musyawarah. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah melibatkan mendengarkan pendapat orang lain dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Yang kedua ada toleransi. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, menerima kritik. Islam mendorong umatnya untuk menerima kritik yang membangun sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Yang keempat, menghindari fanatisme buta. Islam melarang fanatisme buta yang dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, menerima kritik dan saran. Bersedia mendengarkan masukan dari orang lain. Berempati, yang artinya memahami sudut pandang orang lain. Keterlibatan, atau yang disebut aktif, berpartisipasi dalam diskusi dan pertukaran ide. Adapun alasannya dari sikap terbuka. Sikap terbuka memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan melalui interaksi sosial yang disebut dialog atau diskusi yang konstruktif dalam konteks akademik. Ini berarti terbuka terhadap pendapat dan ide-ide baru. Dalam Islam, dialog dan musyawarah merupakan prinsip penting. Dalam Islam, perbedaan pendapat dianggap sebagai rahmat. Sikap terbuka terhadap perbedaan ini penting dalam lingkungan akademik untuk menciptakan suasana yang inklusif. Sikap adil. Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam. Dalam konteks akademik, sikap adil berarti memberikan penilaian yang objektif, tidak memihak, dan menghargai setiap individu berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka. Dalam interaksi sosial di lingkungan akademik, sikap adil juga mencakup perlakuan yang setara terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan untuk semua itu diartikan dalam tanpa memandang agama, suku, ras, atau status sosial. Keadilan dalam hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Keadilan dalam ekonomi, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata. Keadilan terhadap diri sendiri. Seseorang juga harus adil terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan memenuhi hak-hak dirinya dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Keterkaitan antara budaya akademik, etos kerja, dan sikap terbuka dan adil. Keempat konsep ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Budaya akademik yang baik akan mendorong etos kerja yang tinggi, sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan penegakan keadilan. Sebaliknya, etos kerja yang baik, sikap terbuka, dan penegakan keadilan akan memperkuat budaya akademik yang berkualitas. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.